Wah, panjang umur nih Pak Nathaniel baru bergabung juga. Malam ini kita akan coba diskusikan skripsinya Gary Chandra yang eh, skripsinya juga tersedia di Learn ya, juga berbagai video yang mendiskusikan hal itu. Tapi ini kita ada kesempatan untuk coba lihat ya. Ini judul skripsinya, Implementasi Machine Learning dengan Algoritma Logistic Regression dan Random Forest untuk Prediksi Performa Calon Mahasiswa Baru. Jadi problem yang dihadapi oleh Gary adalah dia punya data ya, data admission mahasiswa baru di UPH tahun 2018 yang jadi data skripsi dia. Lalu dia harus berusaha bikin machine learning model yang bisa meramalkan eh, apakah mahasiswa itu bakal DO atau enggak setelah tahun pertama. Ya, jadi kriterianya DO adalah kalau IPK-nya kurang dari 2. Ya, karena juga di berbagai prodi kan ada aturan DO dini ya. Walaupun aturan DO dini itu sih biasanya melihat sampai 4 atau 5 semester IPK mesti di atas 2 dan harus menyelesaikan 40 SKS lebih gitu ya. Nah, jadi itu lebih enteng sih daripada cuma lihat tahun pertama doang gitu ya. Itu lebih berat ya. Karena ya biasanya mahasiswa kadang-kadang lulus SMA terus kuliah terutama di teknik bisa saja tahun pertama adaptasi ya, bisa ada kesulitan dengan kehidupan baru dan sebagainya, bisa aja tahun pertama agak jeblok gitu ya. Nah, biasanya aturan DO dini itu setelah tahun pertama masih sampai semester keempat atau semester kelima baru dilihat sih gitu ya. Jadi lebih entengan. Cuman ini sebagai problem untuk diselesaikan oleh Gary, dia ngambil IPK tahun pertama. Kalau di atas 2 berarti apa nggak DO, di bawah 2 berarti potensi DO nih tahun pertamanya dia udah kedodoran gitu ya. Nah, jadi karena juga waktu dia mengerjakan skripsi ini tahun 2020 ya, berarti angkatan 2018 yang data admissionnya ada, eh, pada tahun 2019 IPK tahun pertamanya udah tersedia juga untuk analisis. Gitu ya. Jadi waktu dia buat skripsinya ini si Gary udah punya semua datanya. Jadi lumayan bisa diselesaikan problem semacam itu gitu ya. Nah, dia berusaha bandingkan dua buah ini ya, dua buah algoritma, yang satu logistic regression, yang satu random forest ya. Nanti kita lihat sedikit di bab 2 ya penjelasannya. Ini bagian abstrak dan introduction saya lewatin ya. Cerita problemnya dia seperti itu, simple. Apakah bisa meramalkan mahasiswa yang bermasalah gitu ya. Nah, ini kita lompat ke bab 2-nya sedikit ya, karena ada beberapa landasan teoritis yang mungkin interesting buat pemahaman. Jadi dia pakai scikit-learn ya, terus dia menerangkan sedikit tentang ini ya, apa logistic regressionnya. Ya jadi logistic regression itu sebenarnya model yang perpanjangan ya atau ekstrapolasi dari linear regression ya. Kalau linear regression ya bayanginnya sederhana ya. Saya punya data bisa 2 dimensi, X menghasilkan Y ya, atau XY menghasilkan Z begitu ya, bisa 3 dimensi, 4 dimensi dan seterusnya gitu ya. Saya punya data. Lalu data saya tampaknya punya tren ya. Jadi kalau misalnya eh, orang yang tinggi badannya lebih tinggi, berat badannya juga lebih tinggi juga atau apa ya. Jadi kalau ada trennya bisa kelihatan di data kita ya. Maka linear regression ini mengambil pola data itu dan mengasumsikan bahwa pola data kita itu sebenarnya ngikut sesuatu yang garis lurus, tapi karena ada noise dan dari hasil pengukuran, eh, titik-titik datanya akan tersebar di sekitar garis lurus itu. Ya, sehingga metode linear regression ini akan melakukan perhitungan matematika untuk mencari garis lurus mana yang menghasilkan jarak antara titik-titik itu dengan garis itu yang paling kecil untuk rata-rata keseluruhan titik data saya. Gitu ya. Jadi entah data saya 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, linear regression itu mengasumsikan kalau saya buat garis lurus dan garis lurus saya bagus menembus awan data saya itu, maka data saya akan terkumpul dekat dengan garis saya itu dan punya error yang selisih jarak yang kecil begitu ya, kalau memang data saya punya pola ya.
bisa aja kalau setelah dihitung di linear regression mungkin jaraknya tetap jelek begitu ya. Nah itu berarti mungkin data saya memang tidak mempunyai pola tertentu yang saya bisa predik ya, cenderung random. Atau eh, bisa juga dia regresinya itu butuh yang non-linear ya, butuh yang logaritmis atau apa, sehingga garis yang bisa cukup dekat melewati semua titik data itu sifatnya bukan garis lurus gitu ya. Nah, tapi cara yang dipakai oleh Gary Chandra ini, dia tuh bukan mau meramalkan titik data saya ada di mana dengan data-data yang bisa meramalkan tertentu, melainkan dia mau meramalkan sesuatu yang sifatnya digital ya, on off. Anak ini DO atau enggak, yes or no, gitu. Yang dia berusaha ramalkan ya. Mirip dengan misalnya kalau orang ada simptom-simptom tertentu, dia sakit atau enggak, gitu misalnya ya. Itu juga problem yang sama ya, bahwa yang diramalkan itu sesuatu yang on atau off, bukan sesuatu eh, data yang ada di harga tertentu yang bisa variasi. Nah, sehingga untuk ramalan yang sifatnya digital on off itu yang dipakai logistic regression ini. Karena linear regressionnya memberikan hasil ramalan yang eh, punya range harga tertentu, tapi range harga itu bisa kita petakan untuk kita bikin decision. Oh, kalau range-nya lebih besar dari angka sekian, kita bilang dia off. Kalau range-nya lebih kecil dari sekian, kita bilang dia on gitu ya. Dan di dalam hal ini untuk meramalkan 0 sama 1 ini dipakai logistic regression ini ya. Yang output dari linear regression dipetakan ke dalam fungsi sigmoid ini nih untuk bisa bilang, jadi fungsi sigmoid itu fungsi yang ada transisinya mulus di tengah, tapi terus antara 0 sama 1 ya, sehingga kalau keluaran dari linear regression itu kita masukkan ke fungsi sigmoid itu nanti bisa kelihatan dia lebih dekat ke satunya atau lebih dekat ke nolnya gitu. Sehingga kita bisa ambil keputusan, oh ini data yang ini dia mahasiswa DO atau mahasiswa yang lulus dengan baik gitu ya. Jadi logikanya begitu, ini logistic regression. Nah lalu yang metode kedua yang dipakai oleh Gary adalah yang disebut dengan decision tree ya, tapi dia pakai random forestnya. Nah decision tree ini itu lebih ke arah membentuk pohon keputusan secara langsung ya. Jadi ada root, ada akar istilahnya. Lalu dengan probabilitas tertentu data itu bisa bercabang ya, ke cabang yang satu, cabang kedua, cabang ketiga ya. Lalu setiap cabang ini bisa pecah lagi menjadi cabang tertentu sehingga kita punya struktur yang seperti pohon itu. Ya, jadi kalau kita punya titik data, kita tinggal telusurin probabilitas itu, nanti dia bisa turun jatuh di daun node tertentu di ujung pohonnya begitu ya, dengan probabilitas sekian begitu ya. Kalau kita punya model pohon ini, basically jadi kita bisa meramalkan, oh misalnya mahasiswa dalam hal ini ada data admissionnya, dia dari SMA mana, dari kota mana, pekerjaan orang tuanya apa ya, terus nilai SMA dia apa aja yang dipakai untuk admission itu, nanti dimasukin ke decision tree-nya ini, terus bisa kelihatan dia dengan probabilitas sekian dia akan jadi mahasiswa DO atau mahasiswa tidak DO gitu. Ya, jadi pola berpikirnya itu pola decision tree. Nah, yang disebut random forest ini bukan cuma satu pohon keputusannya, tapi banyak. Ya, jadi random forest itu masuknya ke ensemble learning. Ensemble learning itu artinya di dalam mengambil keputusan saya bisa punya machine learning yang strateginya beda-beda. Ya, kalau ensemble learning misalnya saya punya logistic regression, lalu saya punya decision tree, saya gabung bisa juga. Ya, terus saya bisa saja punya 5 linear regression, 5 decision tree, terus saya gabung, terus setiap kali saya voting ya. Dari 10 suara itu yang mana bilang yes, yang mana bilang no, dan itu yang menjadi keputusan decision akhirnya. Gitu ya. Jadi ensemble learning ini bisa menggabungkan berbagai teknik yang berbeda ya. Terus habis itu bisa mengambil pola demokrasi juga. Jadi kalau ada banyak ahli, terus ahlinya nebak, maka secara demokratis kalau kita ikut keputusan banyak ahli, biasanya hasilnya lebih baik daripada cuman ikut keputusan satu ahli saja ya. Model logika berpikirnya begitu ya.
Jadi random forest ini bukan cuma satu decision tree, tapi satu hutan yang penuh decision tree yang kita paksa untuk berhitung dan mengambil keputusan yang berbeda setiap kali independen, lalu kita voting begitu ya. Nah, jadi harusnya akurasinya secara umum orang merasa random forest harusnya lebih lebih tinggi. Ya karena dia juga non linear ya. Metode-metode non linear mungkin lebih lebih bisa menangkap fenomena yang lebih rumit gitu ya. Pada kenyataannya di dalam hasil skripsi ini nggak terlalu banyak bedanya sih yang ditemukan oleh Gary kalau pakai random forest maupun logistic regression gitu. Ya. Nah, lalu di bab 2 ini juga ada persoalan ya, kalau hasil prediction itu sudah dihasilkan ya, oh misalnya ada data, oh dia DO atau dia nggak DO gitu ya. Sebenarnya hasil prediction itu akurasinya berapa sih? Gitu ya. Nah, itu istilahnya metrik ya. Kita mengevaluasi hasil prediction gitu ya. Jadi biasanya kita butuh bukan cuman machine learning yang bisa predik ya, tapi kita butuh juga punya akurasinya gitu ya. Karena me- meramalkan misalnya mahasiswa DO ya, bisa bisa banyak gunanya ya. Mungkin tidak untuk menghukum ya, tapi misalnya kalau kita tahu, oh ini mahasiswa kalau data-data etnisnya seperti ini, kemungkinan 60% lebih dia bakal bermasalah di tahun pertama gitu ya. Dia bisa diberi bantuan secara lebih dini gitu ya, misalnya kalau bisa diramalkan begitu. Atau ya dia bisa dikasih tahu ya, eh, sebaiknya kali jangan ambil jurusan tertentu ini yang dari data kita juga apa sering terjadi kasusnya, terus akhirnya DO dan kesulitan ya, terutama apa eh, prodi-prodi engineering tertentu gitu kali ya. Misalnya banyak orang suka masuk teknik sipil ya gitu karena oh ini mau jadi pengusaha properti ya. Tapi dia nggak tahu pas masuk teknik sipil diajarinnya kalkulus tingkat tinggi karena harus bisa ngitung kalau jembatan patah patahnya seperti apa gitu patahannya gitu misalnya. Itu terus dia frustrasi ya di tahun pertama gitu ya, wah gila nggak lulus kalkulus aja nggak paham gitu misalnya ya. Nah jadi atau masuk kuliah elektro maunya main robot-robotan gitu ya. Wih, kalkulusnya lebih sulit lagi karena nanti harus menghitung ini ya, rambatan radio kalau nabrak tembok beloknya gimana gitu misalnya ya. Nah, itu butuh matematika juga yang agak agak tingkat tinggi gitu ya untuk dilakukan. Jadi rata-rata kalau masuk engineering harus siap-siap dengan kerumitan tertentu ya, entah itu terkait fisika atau matematika sendiri atau kimia ya. Biasanya memang butuh skill itu ya. Sebenarnya sih nggak apa, bukan persoalan bakat ya, karena ya nggak ada lah orang yang lahir dengan bakat tertentu ya. Kita lihat misalnya musik aja ya, orang yang oh kayaknya dia main musiknya hebat ya, tapi kan nggak ada orang yang bayi lahir terus langsung main musik hebat, kan nggak ada. Artinya dia sebenarnya latihan juga. Jadi kemampuan matematika, kimia atau apapun itu latihan ya. Kalau bapak-bapak belajar di kelas ini terus merasa coding kok kayaknya susah ya, tapi kalau jam terbang naik itu coding gampang ya, karena basically kita meniru cara orang berbicara untuk satu project tertentu gitu kan. Nah, jadi sebenarnya juga bukan bukan tanpa obat ya. Artinya orang masuk jurusan tertentu, wih gila, ternyata matematika lebih sulit dari yang saya duga ya. Tapi itu artinya berpotensi belajar sesuatu yang lebih ya. Kalau kalau masuk kuliah terus oh, ternyata semua sama aja gampang kayak SMA ya, ya harus mencurigai itu. Apa universitasnya benar-benar mengajarkan sesuatu yang berharga ya. Jangan-jangan enggak kali. Jangan-jangan ini ya makan gaji buta universitasnya ngasih ngasih ijazah gitu aja ya. Jadi sebenarnya bukan tanpa obat juga ya. Tapi kalau kita bisa meramal ya misalnya proyek skripsinya Gary itu terus bisa ada bantuan yang diberikan lebih dini gitu ya, maka mungkin lebih bermanfaat buat mahasiswanya gitu ya. Nah, jadi itu sih ininya. Tapi kita juga jadi harus tahu ya seberapa bagus hasil ramalan itu. Sehingga makanya Gary itu selain berusaha bikin machine learning yang bisa meramal, berpikir juga bagaimana menilai akurasi ramalannya ya.
Nah, ini ada konsep yang cukup umum ya untuk semua prediction machine learning ya, bahwa dari ramalan itu terutama kalau meramalnya digital 0 atau 1 ya, eh, apa pakai logistic regression itu ya, maka kita akan meramal sesuatu yang positif dan sesuatu yang negatif ya. Dalam hal ini buat Gary problemnya adalah kalau mahasiswa itu DO, maka dia positif karena dia berusaha mendeteksi eh, mahasiswa yang berpotensi DO gitu ya. Sama kayak kalau orang kena COVID ya dia positif gitu ya. Positif itu nggak bagus ya kalau kalau dalam rangka COVID ini juga gitu ya. Tapi yang artinya positif adalah yang berpotensi DO. Kalau negatif artinya enggak ya. Lalu masalahnya adalah di dalam apa eh, keseluruhan ramalan saya ya. Kalau saya meramal dia 0 dan dia beneran 0, maka dia itu true negatif ya. Tapi kalau ramalan ramalan saya 1 ya, ini predicted values-nya 1, tapi actual values-nya dia 0. Ya berarti saya tuh pikir dia bakal DO, tapi sebenarnya dia enggak ya. Begitu dilihat lebih lanjut, dia enggak DO, tapi di dalam data-data saya, machine learning saya bilang dia bakal DO. Nah itu false positif gitu ya. Lalu juga bisa ada varian lainnya yaitu prediction-nya 0, tahu-tahu aktualnya dia DO. Itu false negatif ya. Saya pikir dia nggak apa-apa, tahu-tahu dia termasuk yang positif ya. False negatif, terus ada yang true positif. Nah, akurasi itu dihitung dalam kombinasi semua kasus ramalan ini gitu ya. Jadi yang kita sebut metrik ya ada beberapa, yaitu akurasi sendiri ya. Istilah yang bisa kita sebut akurasi itu sendiri sebenarnya artinya adalah true positif tambah true negatif dibagi total ramalan kita. Jadi bagian yang ini aja yang biru doang, true negatif tambah true positif. Itu artinya tempat di mana ramalan saya benar. Kalau saya pikir dia negatif, beneran negatif. Kalau saya pikir dia positif, beneran positif ya. Itu yang kita sebut akurasi. Tapi bukan cuma itu satu-satunya metrik ya. Ada yang disebut dengan istilahnya recall ya. Recall itu adalah dari semua yang actual positif ya, dari semua yang bakal yang akhirnya DO gitu ya, kenyataannya DO, berapa banyak yang saya bisa ramal gitu ya. Artinya nanti ada yang saya gagal meramal ya, false negatif. Saya pikir dia nggak DO, toto dia DO juga gitu ya. Jadi telat untuk diberikan pertolongan gitu. Nah ini juga jadi penting gitu ya dalam kasus-kasus tertentu. Jadi bukan cuma akurasinya yang penting, tapi recall juga bisa jadi penting karena dari semua positif yang ada, saya bisa ngeramal berapa sih yang true positif gitu ya. Lalu ada precision. Nah, ini istilahnya mirip sama akurasi ya. Tapi bicaranya juga sesuatu yang berbeda dari akurasi. Jadi dari semua yang terprediksi positif ya, bukan actual ya, tapi dari seluruh yang hasil prediksi saya itu bakal DO, berapa berapa banyak sih yang beneran akhirnya apa uh, true positifnya yang beneran DO itu berapa? Karena berarti ada juga yang saya prediksi positif, ternyata dia nggak DO. Tapi saya pikir dia DO gitu misalnya. Ya, jadi ini ada berbagai metrik ini. Kadang metrik yang satu kalau kita push mau tinggi, metrik yang lain bisa turun gitu ya. Jadi kita bisa makan akibat negatifnya. Kesalahan prediksi itu kan selalu ada ya. Nah, masalahnya adalah kesalahan prediksi mana yang lebih berbahaya. Itu kadang-kadang kita mengoptimasinya supaya menurunkan bagian yang itu yang lebih berbahaya itu. Ya, misalnya sama seperti diagnosis penyakit ya. Kalau saya pikir dia sehat, terus ternyata sakit, itu tuh lebih berbahaya dibanding misalnya saya pikir kamu sakit, ternyata kamu nggak apa-apa ya. Karena kalau dipikir sakit diagnostiknya nanti dia cari second opinion, tapi kan dia nggak apa-apa sebenarnya. Dia paling agak terganggu aja gitu ya. Tapi kalau kelolosan dia tuh sakit, cuman mesin learningnya gagal mengenali itu gitu ya. Nah itu lebih bahaya karena nanti bisa mengakibatkan hal yang lebih buruk gitu ya. Nah, jadi kita bisa fine tuning itu sih kalau kita tahu metrik dari machine learning kita ya. Bagian yang lebih berbahaya yang mana kita berusaha tekan yang itu. Ya, karena kalau yang nggak berbahaya paling orang terganggu terus ya nggak apa-apa juga gitu ya. Dalam hal DO mungkin lebih bahaya mana menurut Bapak?
kasus yang kita pikir DO tapi nggak jadi DO, atau kita pikir apa nggak DO tahu-tahu DO? Yang mana lebih bahaya? Lebih bahaya yang dipikir nggak DO, tapi ternyata DO ya Pak. Iya ya, mirip-mirip sama diagnostik penyakit ya. Jadi ngeramal lebih banyak, terus abis itu orangnya dikasih bantuan ya. Kalau misalnya ini apa eh, resourcesnya cukup, itu lebih baik tampaknya ya, daripada kalau meramalnya terlalu sedikit terus banyak yang kelolosan gitu. Nah, jadi itu tuh ya. Jadi dengan mengenali metrik-metrik ini kita bisa mengoptimasi ya, dan metrik-metrik itu kadang saling berkontradiksi ya. Artinya satu mau ditekan, yang lain terpaksa membesar gitu, dan kita terpaksa menerima gitu ya akibatnya gitu. Nah, sehingga misalnya precision sama recall ya itu saling apa tarik menarik ya, sehingga ada metrik lain yang berusaha melihat secara optimal dua metrik sekaligus ya. Misalnya F1 score ini seperti itu tuh. Jadi ini ada definisinya, dua kali precision kali recall per precision tambah recall gitu ya. Lalu kadang-kadang supaya gampang dilihat mata ya, kan itu apa matematika berputar di otak, terus lihat angka-angka agak susah ya. Maka ada metrik yang semacam ini nih, kurva AUC ROC ya. Eh, ini area under the curve ya, AUC, ROC itu receiver operating characteristics. Itu melakukan penilaian ya, memperhatikan berbagai apa fungsi sekaligus ya, dan caranya menilai apakah bagus atau enggak ya adalah melihat kurva ini, TPR dengan FPR ini ya. Jadi TPR adalah true positive rate, FPR false positive rate. Terus kalau dipetakan seperti ini, maka kalau true positive rate-nya naik sama dengan false positive rate-nya, ini apa algoritmanya berarti biasa-biasa saja. Ya, artinya kalau saya berusaha pertajam kemampuan meramal mesin saya ya, true positive rate-nya naik, false positive rate-nya naik juga. Jadi sebenarnya mesinnya nggak terlalu bisa berfungsi memisahkan antara dalam hal ini yang bakal DO sama yang DO gitu. Mesinnya rada bego ya kalau bergeraknya di garis yang ini gitu. Tapi kalau dia lebih besar ya daripada garis ini ya, garis ini kan artinya false positive rate-nya naik, TPR-nya naik dengan hal yang sama. Kalau dia lebih baik ya, dan ini lebih besarnya makin gendut ya, ROC-nya di atas AUC, maka itu artinya machine learning-nya makin makin bagus tuh melakukan prediksi. Jadi kita mau machine learning yang kurva ini kalau digambar matematikanya ini agak gendut. Kalau cuma dekat ke garis ini berarti dia agak jelek eh, kurva machine learning-nya gitu ya. Jadi dengan berbagai teori itu ya, Gary itu selain bisa apa melakukan prediction, jadi yang dia lakukan dari data-data admission itu ya, data demografi berasal dari sekolah mana, nilai-nilai raport di SMA-nya seperti apa, daerahnya asal dari mana. Terus dia punya data IPK tahun pertama ya. Nah, terus itu dia pakai buat melatih machine learning-nya. Ya, dan dia pakai sebagian buat melatih machine learning-nya supaya model matematikanya jalan. Lalu sebagian dari data itu dia pakai untuk testing. Jadi dia sisihin data yang nggak pernah dilihat oleh machine learning-nya untuk dites nanti akurasinya berapa, presisinya berapa, recall-nya berapa setelah machine learning-nya dilatih gitu ya. Nah, ini metode penelitiannya di awal dia banyak cerita juga karena di awal harus bersihin datanya ya. Jadi data-data yang kosong mesti di drop, harus dipasangin data-data IPK dengan NIM mahasiswa yang tepat sehingga data-data admissionnya bisa dilihat ya. Terus jadi di awal ini nampilin data, printing data, bersihin data gitu-gitu sih ya. Dan akhirnya data bersih yang bisa dipakai ya. Nah ini.
Jumlahnya sekian ya. Ada 2096 data, ini 100%. Lalu 2/3 dia pakai untuk training ya. Jadi ada 1400 data lebih dia pakai untuk training machine learningnya. Terus sepertiga dia pakai untuk testing. Gitu ya. Nah, trend test ini juga penting untuk supaya melihat kalau si mesinnya itu jadi overfitting atau enggak ya. Kalau trainingnya akurasinya tinggi banget, testingnya jelek banget, oh berarti dia terlalu apa fitting ke apa training datanya ini sehingga tapi di data yang dia nggak pernah lihat dia cenderung gagal gitu ya atau cenderung lebih rendah akurasinya berarti dia mulai overfitting gitu ya dia justru mengenali noise yang ada di training datanya itu bukannya pola pola umum dari fenomena yang mau diprediksi gitu ya kalau hasil testingnya akurasinya jauh lebih buruk. Nah terus di sini ya ada cerita sedikit soal ini nih algoritma smooth ini ya synthetic minority oversampling technique. Nah, ini problem khusus ya karena ternyata di UPH data mahasiswa yang DO itu kecil di bawah 10%. Ya jadi rupanya dengan proses admission yang dilakukan UPH dan apa intake-nya lah ya mahasiswa-mahasiswa yang memilih UPH sebagai tempat studi gitu ya. Ternyata hasilnya yang akhirnya DO itu atau setelah tahun pertama IPK di bawah 2 itu di bawah 10%. Sehingga mesinnya itu ya, waktu dilatih dengan data yang nggak imbang ya, 90% lawan 10% kan, yang positif cuma 10% kurang gitu ya. Mesinnya itu ini apa kesulitan ya karena yang positif itu sedikit gitu ya. Nah, sehingga perlu pakai teknik itu supaya teknik ini sebenarnya membuat data tambahan yang buatan ya sintetik misalnya ini yang nggak DO terus ini yang DO ya. Jadi dari data yang sedikit ini dia generate lagi data yang memperhitungkan data yang di generate baru itu dekat ya dengan data-data dari kelompoknya dia gitu. Jadi istilahnya itu K nearest neighbor ya dengan perhitungan matematika tetangga terdekat gitu ya. Di generate lagi data supaya jumlahnya berimbang gitu ya sehingga machine learningnya itu nggak ngelihat data train yang sangat imbalance gitu ya. Nah nanti efeknya kita lihat sih kenapa imbalance tapi ini si Gary membahas algoritma ini untuk melakukan balancing sedikit di datanya ya untuk menghindari efek-efek akibat data training yang kurang balance itu sih ya jadi dia mencoba cara ini gitu yang bisa juga dilakukan di machine learning. Nah ini data-data yang dia plot ya di awal untuk memfamiliarisasi dengan berbagai datanya bisa dibaca ya. Saya lewatin ya. Kita langsung lihat hasilnya ya. Jadi bisa atau enggak sih? Bisa atau enggak menurut Bapak meramalkan mahasiswa mau DO? Harusnya bisa, Pak. Berapa persen kira-kira akurasinya kalau ditebak? delapan Ada puluh kali, Pak. 80 ya? Itu Nggak tahu optimis. sih, Iya, iya. Nah ini coba ya kita lihat ya hasilnya ini di bab 5 ada ya. Jadi hasilnya itu kurva-kurva semacam ini ya. Ini di bagian bawah ini probabilitas ya yang muncul dari machine learningnya. Lalu ini metric score-nya nih ya. Jadi kalau kita pilih harga cut off-nya ya. Jadi hasil keluaran dari machine learning itu angka antara 0 sampai 1. Terus kalau kita bilang lebih besar dari 0,5 itu positif, lebih kecil dari 0,5 negatif bisa ya. Dan ini kita kelihatan sih, kira-kira sih memang kalau dilihat kurva metrik ini ya, misalnya yang akurasinya yang biru ya. Ini akurasinya naik nih sampai ujung ya kalau kita ambil probability cut off-nya, tapi kalau kita paksa lebih ke kanan akurasinya nanti recall-nya turun. Ya, jadi ada harga yang harus kita bayar untuk kalau kita paksa mau akurasinya tinggi gitu misalnya sampai 80%, recall-nya jelek nih, recall-nya 50%-an. Jadi kalau kita mau recall sama akurasinya sama-sama
lumayan oke gitu ya, kita harus pilih probability cutoff-nya di 0,5. Tapi kita lihat juga di kurva yang ini ya, precision-nya jelek nih, hancur. Ya di bawah 0,5 lah kebanyakan. Cuman di daerah ini doang nih yang bisa agak bagus ya, akurasinya tinggi tapi recall-nya parah banget ya. Lalu F1-nya ya, F1 score-nya ini juga cenderung jelek ya. Nggak ada titik yang bagusnya. Ini yang precision-nya jelek sama F1 score-nya jelek ini karena imbalance of data nih. Karena datanya terlalu sedikit yang DO gitu ya. Jadi akhirnya parameter-parameter ini nggak bisa bagus. Akurasinya lumayan ya, 70%-an sama recall-nya bisa kalau kita pilih titiknya di 0,5 cut off-nya. Ya, jadi jawaban terhadap pertanyaan itu tadi akurasi kira-kira berapa? Kira-kira yang masih working itu sekitar 70%-an lah akurasi itu. Kalau kita pilih di daerah lain, parameter lainnya lebih hancur gitu ya. Nah, yang interestingnya adalah nah ini random forest ya. Jadi dia pakai logistic regression satu, terus random forest lagi ya. Ini kira-kira 70%-an juga, nggak terlalu beda jauh. Lalu F1 score-nya sama precision-nya sama jeleknya juga. Ya, jadi cenderung nggak ada perbedaan yang cukup signifikan ya antara random forest dan logistic regression. Dan kalau Gary itu kalau Bapak nonton wawancaranya itu ya kalau ditanya, jadi yang mana yang lebih bagus? Algoritmanya logistic regression atau random forest gitu ya. Gary itu bakal bilang bahwa secara matematik mungkin yang logistic regression itu lebih gampang dipahami, lebih gampang dijelaskan daripada yang random forest karena decision tree gitu ya. Basically lihat pohon terus ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, sehingga dari sisi perusahaan atau apa ya mungkin lebih nyaman pakai logistic regression kalau hasilnya sama. Ya karena yang satu itu kenapa decision tree-nya jadi begini atau begitu lebih sulit dijelaskan. Nah, cuma enaknya kalau pakai decision tree ya di Python itu bisa ada ini ya, bisa ada fasilitas untuk melihat faktor mana yang paling gede efeknya. Jadi kalau ada faktor yang paling gede efeknya dia tuh deket sama akar pohonnya tuh. Karena itu cabang yang paling gede gitu ya. Nanti menurun ke daun-daun yang lebih kecil dia faktor-faktor uh, yang prediksinya itu lebih nggak terlalu signifikan lagi karena udah di ujung daun-daun gitu ya. Nah, misalnya di sini ya Gary itu menunjukkan kalau pakai decision tree atau random forest ya, itu yang paling gede ini pilih ini nih. Pilih prodi, pilih jurusan yang akhirnya menghasilkan problem apa fenomena potensi DO gitu ya. Jadi ada jurusan-jurusan tertentu yang mungkin orang meremehkan masuk situ terus tahu-tahu ini ya apa kayak layangan putus gitu ya. Nah, tapi kalau major name ini dihilangkan ya, faktor ini dihilangkan ya, maka konfigurasi faktornya tuh jadi berubah ya. Paling atas itu asal sekolah ya. Tapi kalau asal sekolahnya kita hilangkan juga ya, ini yang menentukan ini matematika sama bahasa Inggris. Yang faktor yang paling menentukan ya. Dan bahasa Inggris ini lebih tinggi sedikit daripada matematika ya. Sehingga ini interesting ini artinya adalah kalau kita pakai dua faktor aja ya, matematika dan bahasa Inggris dari apa nilai admission itu untuk meramalkan nanti mahasiswa yang DO atau nggak DO ya, ternyata akurasinya bisa masih 60%. Ya, jadi si Gary itu mencoba ya kalau kita ilangin aja faktornya ya sampai cukup ringkas begitu ya. Nah, di model yang mana ya bentar. Hmm, sebentar. Dia bilang ada percobaan evaluasi yang pertama itu terus ada model yang lebih sederhana judulnya mana ya. Ini dia tampilin confusion matrixnya itu juga ya. Jadi Bapak bisa lihat yang bagian true positif sama true negatifnya yang mana. Karena dari situ juga digambar
Python bisa menghasilkan ininya ya, apa akurasi, precision, recall dan sebagainya. Nah, ini yang 70 persenan, ini tuh yang pakai semua faktor prediksi nih dari data admission ya. Dapatnya 70 persenan lah. Dan kita kelihatan dari training set sama test setnya masih sekitar 70 persenan juga ya. Jadi nggak ada penurunan, modelnya bagus, ini nggak overfitting ya. Mirip-mirip lah apa akurasi sama recallnya di sekitar 70%. Kalau precision sama F1 skornya emang rada payah ya, 20%, 30% itu payah sih. Nah, ini juga ada kurva AUC ROC-nya lumayan gendut lah, lumayan ya. Terus bagian training sama testing yang orange sama yang biru lumayan deket ya. Nah, kalau yang ini bagian testingnya lebih jelek dikit daripada bagian trainingnya ya. Ini yang Random Forest. Jadi Random Forest cenderung malah kurang gitu bagus ya. Terus ada yang model yang lebih sederhana. Nah, ini ya, yang cuman pakai eh oh sorry, ini model yang jadi Gary itu ya selain mencoba meramal mahasiswa DO, dia mencoba juga meramal mahasiswa yang prestasinya bagus ya, prestasinya tinggi. Artinya kalau prestasinya tinggi kita kasih batas berapa IPK-nya 3. Jadi di atas 3 itu prestasi bagus, di bawah 3 itu biasa-biasa aja gitu ya. Nah, masalahnya dengan ini ya, dengan problem prediction yang seperti ini, datanya itu jadi berimbang. Karena data yang mahasiswa di atas 3 IPK-nya ya cenderung seimbang lah sama yang di bawah 3 gitu ya. Kalau tadi mahasiswa yang di bawah 2,0 IPK-nya dikit banget ya, di bawah 10%. Jadi datanya imbalance. Nah, ini ya begitu nyoba eh, model yang ini kelihatan semua metriknya tuh jadi bagus. Ya jadi ya ini yang akurasi ini yang biru ya. Eh, ya agak flat lah. Tapi di 0,5 ini cukup oke lah. Terus yang recall juga gitu ya. Memang kebanting ya kalau kita paksa akurasinya mau kita naikin terus. Tapi di 0,5 cukup oke. Cuman yang beda mencolok adalah F1 score sama presisinya bagus juga. Semuanya ngumpul di sini nih titiknya. Jadi kalau diambil 0,5 ini oke nih. Jadi machine learning-nya kalau ngeramalin data yang lebih balance, lebih bagus metrik-metriknya cenderungnya. Kalau data itu imbalance dia rada kesulitan sih. Walaupun udah dipakein smooth juga tetap masih agak kesulitan itu. Ya. Nah, ini model sederhana ya 5.3.2. Ini yang cuma pakai matematika sama bahasa Inggris doang. Ini akurasinya 60 persenan nih. Turun dari 70 persenan ke 60 persenan. Ya. Tapi artinya gini ya, artinya yang interesting adalah bayangin, saya cuma pakai nilai matematika SMA sama nilai bahasa Inggris SMA ya. Saya bisa meramal 60% lebih apakah seorang mahasiswa itu DO atau enggak. Berarti adalah faktor yang sangat penting di dalam keberhasilan studi ya, itu adalah kemampuan matematika sama kemampuan bahasa. Dan itu masuk akal. Ya, kemampuan matematika itu basically terhubung dengan kemampuan logika ya yang lebih umum gitu ya. Lalu kalau kemampuan bahasa itu kemampuan narasi, interpretasi ya. Juga kalau kemampuan bahasa Inggris bagus bisa baca buku dengan lebih leluasa ya, baca referensi dan sebagainya. Jadi nggak heran tuh kalau dua itu bagus ya. Biasanya dia punya modal cukup besar ya untuk studinya memang berhasil tuh. Jadi dengan kata lain ya yang interesting adalah kalau kita mau melakukan semacam admission test ya yang cukup baik untuk menangkap ini yang akan bisa apa studi dengan berhasil ya cukup bahasa Inggris sama ini aja matematika aja. Makanya bahwa kayak Mas Menteri itu Mas Menteri Pendidikan berusaha menghilangkan ujian atau menyederhanakan ya menjadi semacam ujian bahasa dan ujian matematika aja itu agak logis sih. Karena pada kenyataannya dua kemampuan besar itu ya yang semacam landasannya lah untuk kita bisa menangkap semua kemampuan yang lebih spesifik yang lain gitu, skill yang lebih spesifik gitu ya. Nah, teman-teman yang biasanya apa
matematikanya nggak ada masalah, coding juga biasanya juga nggak masalah lah, karena proses berpikir logikanya sama, mirip ya. Terus juga ya persoalan bahasa ya, kalau saya perlu menjelaskan, mengartikulasikan sesuatu gitu ya, walaupun itu teknikal gitu ya, tapi kalau kemampuan bahasanya baik dia bisa ya. Nah jadi yang hal yang sangat mencolok yang dipelajari ya dari skripsi ini itu tuh kepentingan matematika dan bahasa Inggris di dalam seluruh proyek studi perguruan tinggi itu sangat signifikan, sangat besar ya pengaruhnya gitu. Nah ini bahkan dibuktikannya lewat apa analisis fitur itu. Yang mana yang lebih penting fiturnya bisa meramalkan fenomena tertentu. Waktu meramal yang IPK di atas 3 juga sama sih. Matematika sama bahasa Inggris itu juga yang cukup besar pengaruhnya ya. Nah, jadi itu hasil dari Gary ya. Dia berhasil membuktikan bahwa dengan data admission yang cukup, bahkan machine learning bisa dilatih dengan akurasi yang bisa mencapai 70%-an at least dengan semua data, dan 60% kalau dengan data matematika dan bahasa saja untuk meramalkan seorang mahasiswa itu bisa DO atau tidak, atau meramalkan seorang mahasiswa itu prestasinya tinggi atau biasa saja. Ya. Itu cukup berhasil sih skripsinya ya, dan cukup baik. Dan kalau kita misalnya nggak suka sama akurasinya ya, cuma 70% nih gimana sih? Kita paksa jadi 80% bisa, tapi kita harus sadar aja bahwa recall-nya jadi jelek ya. Dan kalau kita lihat recall tadi itu apa ya, recall jadi jelek itu, ya kalau kita lihat lagi, skripsinya di bab 2 itu tadi ya, bagian metrik gitu ya. Nah ini ya, recall adalah true positif dibanding total actual positif ya. Jadi kalau recall rendah, artinya dari yang benar-benar akhirnya bakal DO, true positif kita cuma bisa ngeramalin 20-30% itu tadi. Ya, kalau kita paksa akurasinya mau tinggi gitu ya. Jadi artinya yang kita deteksi bakal DO beneran DO ya, tapi yang lain yang kita pikir nggak bakal DO, akhirnya bisa DO kita nggak terdeteksi gitu ya. Nah, tinggal tinggal kita berpikir tuh secara strategi apakah itu juga hal yang masih bisa diterima ya. Artinya ya kalau dia ya ternyata akhirnya DO gitu ya, tapi nggak terdeteksi, paling tidak yang kita pastikan bakal DO. Sisanya kan nggak pasti ya. Sisanya biar bagaimanapun itu ramalan mesin ya. Tapi yang kita temukan akurasinya tinggi, dia beneran pasti DO gitu. Terus kita coba tolong gitu ya. Terus sisanya yang kelolosan, siapa tahu dalam setahun dia beradaptasi juga. Terus dia bisa memperoleh skill ini ya yang cukup ya untuk tahun keduanya lebih baik ya. Banyak juga sih mahasiswa-mahasiswa yang rebound ya. Yang tahun pertama kayaknya kesulitan banget gitu ya, tapi abis itu tahun kedua ke tahun ketiga karena adaptasi dengan kehidupan kampus terus dia rebound. Ada sih kasus-kasus seperti itu gitu ya. Jadi ya tinggal kita lihat aja ya akibat dari kesalahan prediksi kita itu seberapa parah, dan kalau total akhirnya yang DO di bawah 10% sih mungkin kita nggak perlu terlampau khawatir juga sih. Ya. Dan kalaupun akhirnya terkena DO dini ya, terkena mekanisme DO dini di kampus ya, itu menurut saya juga sesuatu yang tidak buruk ya. Ya tentu dia rugi lah berapa 4 semester dan sebagainya gitu ya. Tapi daripada dia lanjut terus sampai tahun ketiga, tahun keempat, terus akhirnya DO di tahun terakhir gitu ya misalnya, karena skripsinya nggak lolos-lolos gitu, mending dia tahun kedua udah DO gitu ya, terus memulai hidup baru, terus nilainya sebisa mungkin ditransfer, terus dia punya potensi keberhasilan yang jauh lebih tinggi gitu ya. Itu sih sebenarnya bukan hukuman, itu sebenarnya kartu pengaman sih, supaya orang nggak terlalu ngotot sampai merugikan diri sendiri. Sebenarnya itu sih. Jadi nggak terlalu tragis juga kalau sampai kena mekanisme DO dini sebenarnya. Ya, tapi
Dari segi pekerjaan skripsi, kita lihat ya manfaatnya ya. Jadi machine learning bisa dipakai untuk memprediksi yang semacam itu. Kalau detail codingnya bisa lihat di lampiran skripsinya Gary sih. Nanti kalau Bapak-Bapak ngerjain prediction buat COVID ya, boleh juga berpikir prediction yang semacam itu ya. Misalnya kalau Bapak mau berusaha prediksi ya dari 200-300 negara di dunia itu, negara mana yang termasuk parah dan mana yang tidak parah dari berbagai parameter yang ada ya. Lockdown dia seberapa berat, vaksin dia gimana, populasi penduduknya umurnya seperti apa dan sebagainya ya. Terus bisa nggak meramalkan gitu ya dan akurasinya berapa gitu ya. Itu kalau meramal yes no ya parah atau tidak pakai pakai pola kayak Gary Chandra itu tadi sih ya. Bisa coba ditiru strategi codingnya kalau berminat dengan project yang semacam itu ya. Tapi project prediction yang lain yang lebih lebih straightforward ya dari segi permasalahan adalah apakah saya bisa meramal kalau akan terjadi ledakan COVID Delta gitu misalnya. Ya, apakah kalau mau nanti ledakan COVID Omicron, saya bisa tahu nggak mulai naiknya di mana ya. Nah, tapi karena mutasi virus itu basically unpredictable ya. Jadi udah beberapa angkatan berusaha memprediksi yang kayak gitu ya. Akurasinya kayaknya payah sih. Dan cenderung kelihatan agak random dan agak sulit diramal. Lebih sulit lagi ya adalah karena kalau proyek yang semacam itu biasanya kan kita pakai data misalnya data COVID 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir. Terus kita berusaha meramalkan sebulan yang paling pojok ini akan seperti apa kelakuan COVID-nya gitu ya. Nah, itu berarti kita bagi data kita itu menjadi training data dan testing data, tapi testing datanya kita pasang yang di terakhir itu, terus kita coba lihat machine learning kita bisa meramal atau enggak. Nah, problemnya ya dengan taktik semacam itu adalah data-data kita yang lalu itu berasal dari strain COVID yang berbeda. Ya, jadi kalau di awal kita cuman punya data alpha gitu, terus kita berusaha ngeramalin delta bakal seperti apa ya kurvanya gitu ya. Biasanya ya nggak bisa tepat karena alpha sama delta udah berubah jauh ya. Lebih lebih cepat menularnya, delta lebih mematikan ya. Begitu pindah ke omikron beda lagi gitu ya. Jadi data yang lampau itu nggak representatif bahwa fenomena penularannya akan tepat seperti pola yang sudah lampau gitu. Nah, itu yang bikin bikin ramalan itu jadi sulit sih. Basically orang juga suka ambisius ya, pingin pakai machine learning untuk meramal saham atau apa ya. Basically itu juga sulit dilakukan dan mungkin hampir mustahil ya. Karena itu fenomena saham itu psikologis ya. Orang rame-rame kalau ketakutan rame-rame nyerbu jual atau apa gitu. Terus kalau lagi rakus atau apa atau ada influencer itu yang belakangan akhirnya masuk penjara atau apa terus rakus rame-rame beli gitu ya itu psikologis dan agak sulit diprediksi dengan pola bahwa ada fenomena apa fisik tertentu yang lebih teratur gitu ya jadi biasanya orang yang pakai machine learning untuk meramalkan kadang kecele juga sih atau kalaupun berhasil dia cuma bisa berhasil pada jangka waktu yang sangat pendek tertentu. Begitu lewat agak lama machine learningnya modelnya udah berubah, harus di-adjust lagi, harus belajar lagi gitu ya. Mirip sama meramal cuaca sih. Ramalan cuaca itu juga habis 3 hari ke belakang akurasinya rendah banget. Ya karena fenomena cuaca itu juga chaotic begitu ya. Artinya bisa cukup akurat tapi hanya dalam jangka waktu yang cukup pendek sih. Ya. Nah, jadi untuk project clustering ya di UAS, saya wanti-wanti aja ya, prediction itu lebih susah ya dibandingkan apa clustering gitu. Kan kemarin project yang buat UTS itu clustering itu gampang. Data awan kayak apa kalau kita cluster pasti jadi clusternya. Tinggal kita menyimpulkan interpretasi terhadap cluster yang terbentuk itu seperti apa. Nah, buat UAS kan prediction. Prediction itu jauh lebih sulit ya. Nah, tapi kembali target kuliahan kita itu bukan berhasil atau gagal ya, tapi nyoba terus melakukan analisis. Ya, terus kalau gagal kenapa gagalnya, kalau berhasil kenapa rada berhasil gitu ya. Lalu setiap negara mungkin datanya
bisa ada perbedaan sehingga di negara tertentu agak berhasil, di negara lain agak terlalu kacau gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu kalau dianalisis dan coba dijelaskan ya bisa juga nilainya bagus sih. Ya. Di kuliah yang ini belum pernah ada yang nggak lulus sih. Artinya kalau ngumpulin tugas, berusaha melakukan analisis sejauh kemampuan dan keterbatasan data dan fenomena yang ada ya udah. Ya. Nah, iya, sejauh ini ada pertanyaan, komentar? Jadi kalau Bapak-bapak main prediction ya, akurasi 60-70% itu normal tuh. Neural network itu kurang lebih segituan ya. Jadi artinya eh, kalau mau yang sangat presisi dan akurat ya, mungkin perlu ada trik khusus sih. Ya sampai 80%, 90% gitu ya. Kalau secara umum gitu aja 60-70% ya. Tapi di atas 50% artinya kita udah jalan itunya ya, nggak sangat gambling lagi kan. Ini kalau saya nggak bisa nebak sama sekali mahasiswa DO atau enggak 50% kan kayak ngelempar koin kan gitu ya. Kalau 50% berarti mesin kita sama sekali nggak jalan sih. Sama juga kayak ngelempar koin ya, nggak ada gunanya gitu. Dibuang aja. Tapi kalau udah 60%, 70% lebih, berarti ya kita bisa rada bedain gitu. Tentu 80%, 90% lebih bagus. Kita bisa tune thresholdnya itu kalau kita nggak suka sama akurasinya terlalu rendah dengan makan recall yang lebih jelek sih gitu ya. Jadi itu juga semacam pengalaman buat kita punya orientasi kalau ngadepin hasil prediction atau apa, terus akurasinya 60-70% ya itu memang normal gitu. Kalau hasilnya akurasinya tinggi sekali, nah itu berarti dia ada effort khusus tuh. Ya. Dan artinya juga kalau kita menuntut satu project ya, yang akurasinya misalnya harus 95% atau 99% gitu ya, itu effortnya harus sangat keras, either datanya sangat bagus dan tidak terbebas dari banyak noise gitu ya, atau kita sadar juga ada akibat yang harus kita terima dengan berusaha membetot akurasinya sangat tinggi itu. Terus menyadari mengaplikasikan machine learning yang semacam itu dengan kehati-hatian sih, membaca hasilnya gitu misalnya. Ya, pertanyaan, komentar? Kebayang aplikasinya? Kalau Bapak-Bapak ngebayangin di perusahaan, kira-kira apa ya yang bisa tertolong dengan teknik-teknik prediksi semacam itu? Itu kan tadi contoh yang tipikal sekali kalau di kampus ya. Kalau di bidang yang Bapak-Bapak tahu, kira-kira kebayangnya seperti apa aplikasinya? Mungkin demand sih Pak. Cuman kalau kasusnya ya Suwarno kayaknya belum belum kebayang sih saya. Hmm. Demand tuh maksudnya gimana, Pak? Misalnya demand material, demand eh, penjualan kayak Oh, juga oh. Supply demand seperti maksudnya itu sih. demandnya bakal naik atau bakal turun gitu ya? Iya Pak. Mungkin mungkin seperti itu sih. Oke, oke. Nah, jadi kalau mau meramalkan supply demand ya, berarti kita harus punya semacam working model ya. Menurut kita fenomena yang bisa bikin demand itu naik atau turun ya, itu faktornya apa aja? Terus kita harus ngumpulin data itu tuh, faktor-faktor itu ya. Lalu faktor yang dimensi data itu nanti kita pakai untuk melatih machine learning kita. Jadi kalau nggak punya datanya juga sulit kita untuk melakukan prediksi apa-apa. Harus ngebayangin teori fenomenanya kenapa berubah, terus cari datanya, terus ngelatih machine learningnya gitu. Nah, yang aplikasi yang tipikal sekali ya kalau muncul di pabrik gitu misalnya adalah meramalkan defect ya. Jadi produksi kan selalu ada yang apa eh, not good ya, ada yang cacat gitu ya. Tapi kalau dari pas masuk mesin dan sebagainya ada parameter-parameter tertentu yang datanya selalu dipantau ya. Terus kita bisa melakukan prediction sih.
supaya mencegah atau menekan defeknya ya dari hasil keluaran pabriknya gitu. Ya. Tapi nggak semua pabrik juga melakukan pendataan yang cukup ya untuk bisa dituang ke machine learningnya untuk melakukan prediction. Itu sering problem pertama tuh yang dihadapi di pabrik atau perusahaan yang beneran. Datanya ada tapi sporadis, kadang dicatat tangan dan lain sebagainya gitu ya. Ngumpulin datanya supaya dalam bentuk yang rapi terus bisa dituang ke Python itu aja effort di awalnya. Nah, tapi setelah pandemi dan banyak orang online dan sebagainya, data tuh lebih 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 gampang terdigitalisasi lah paling sedikit. Tapi begitu mau melakukan analisis yang agak kompleks harus dirapihin lagi. Itu juga makan tenaga ya. Kayak Gary itu kerjaan di awalnya yang paling gede adalah nyocokin data IPK yang basically terpisah ya, data akademis dengan data admission. Harus dipaduin satu-satu lagi. Dan kan datanya ribuan ya. Jadi dia coding lagi program untuk nyocokin, nyari NIM untuk supaya data itu bisa dipadanin gitu. Itu kerjaan gedenya. Kadang-kadang mencuci data itu kerjaan yang tidak romantis ya dan tidak dibayangkan oleh data analis kali gitu ya. Data analis maunya oh hebat saya bisa predik ini itu ya tapi cuci data dulu lah di awal gitu. Untungnya data COVID itu tersedia dengan baik ya karena dikumpulkan di seluruh dunia terus tersedia gitu aja. Jadi Bapak-bapak nggak mengalami proses cuci datanya sih. Ya sedikit lah paling ngedrop data yang nggak ada gitu-gitu doang ya. Kalau di real life kadang-kadang cuci data itu yang makan tenaga banget. Ya mungkin cukup ya untuk malam ini. Selamat belajar untuk UTS-UTS yang masih harus dihadapin. Terus minggu depan kita ketemu lagi malam setelah UTS seperti biasa. Ya.